kepada kita semua, mohon perhatiannya agar ilmu yang beliau sampaikan dapat kita bawa pulang dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kepada beliau waktu dan tempat kita sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bismillahi masya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi masya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru yang sangat-sangat saya hormati, Bapak Wakil Bupati Katingan, dalam hal ini diwakili oleh beliau Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Katingan, yang juga sangat saya hormati, Bapak Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Katingan, yang juga sangat saya hormati, Ketua Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Katingan, yang juga sangat saya hormati, Bapak Camat, ya, yang saya tidak hafal, yang alhamdulillah bisa bersama-sama hadir pada malam hari ini, yang juga sangat saya hormati, pengurus Masjid Al-Ghufron Herengkumbang yang sangat saya hormati, dan segenap panitia penyelenggara Maulid, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, maaf lupa ini dari kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, ya, yang juga sangat saya hormati, adik-adik dari Jamiah Maulid Al-Hafsi
yang juga sangat saya hormati, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, seluruh jamaah peringatan Maulidur Rasul yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita melalui kesempatan, melalui kesehatan jasmani dan rohani, bahkan melalui hidayah, kemauan dan kemampuan, sehingga di tengah-tengah berbagai macam kesibukan, aktivitas, pekerjaan, atau bahkan mungkin istirahat kita pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahim. Niat kita tiada lain adalah mentakzimkan bulan Rabiul Awal dengan memperingati kelahiran Rasulullah. Ibu bapak yang sangat saya hormati, Imam As-Suyuti, beliau ini adalah orang alim, orang soleh, bahkan beliau hafiz. Beliau hafal hadis bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, tapi Imam As-Suyuti itu hafal sampai ribuan hadis lengkap dengan matan dan sanadnya. Bayangkan, orang yang hafal ribuan hadis lengkap dengan matan dan sanadnya. Imam As-Suyuti menyampaikan, barang siapa yang memperingati maulid dan di dalamnya dibacakan syair-syair maulid, maka ketika mahallul qiyam, ketika berdiri tadi, Rasulullah dipastikan datang. Dipastikan datang. Ini menurut pendapat Imam As-Suyuti, orang yang hafal bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan hadis lengkap dengan matan dan sanadnya. Lalu lebih jauh Imam As-Suyuti juga menjelaskan, barang siapa yang berkumpul untuk memperingati Maulidur Rasul dan di dalamnya dibacakan Maulid Al-Barjanji. Nah, ini yang dibacakan Maulid Al-Barjanji, maka begitu wasilah Al-Fatihah dibuka, Rasulullah sudah hadir. Ini pendapat Imam As-Suyuti. Inilah kenapa masyarakat Kalimantan Selatan atau kita yang tinggal di Kalimantan Tengah senang memperingati maulid, bukan saja di musola, bukan saja di langgar, bukan saja di masjid, tapi dari rumah ke rumah. Kenapa? Sekarang saya tanya ibu bapak, senang gak kalau rumahnya didatangi Rasulullah? Itu yang mereka cari, tabarruk, kepingin rumahnya didatangi dan dimasuki oleh Rasulullah. Kenapa mereka mengadakan maulid di rumah masing-masing? Jadi kita jangan salahkan kalau ada saudara kita mengundang kita maulidan di rumah, oh berarti beliau kepingin rumahnya didatangi oleh Rasulullah. Ini tabarruk namanya. Ibu bapak yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekarang saya bawa masuk sedikit
Kita ini bersyukur, berbahagia. Kenapa? Karena kita dihidupkan oleh Allah di zaman yang akhir. Kita dihidup di zaman akhir, Ibu Bapak. Bahkan tanda-tanda akhir zaman itu begitu nampak dan zahir sekali. Kata orang, tanda-tanda kiamat itu sudah semakin jelas. Pian kalau melaksanakan ibadah umroh di Mekah, sekarang bukit dan gunung di Mekah itu tidak lagi tandus, tapi sudah mulai berubah warna hijau. Artinya apa? Tanda-tanda akhir zaman sudah nampak dan kelihatan. Jadi kita ini hidup di akhir zaman, Ibu Bapak. Tapi yang membuat kita bersyukur dan berbahagia adalah kita hidup di akhir zaman dan kita diberikan nabi yang terakhir. Hidupnya di akhir zaman, nabinya nabi yang terakhir. Terakhir itu kan untung-untungan, Pak, ya. Kalau nggak kebagian, kebanyakan biasanya seperti itu. Makanya kita nih kalau diundang acara datang terakhir untung-untungan, Pak. Kalau tidak habis, sisanya paling banyak biasanya. Nah, Rasulullah itu, Ibu Bapak, Allah jadikan nabi yang terakhir. Dan dengan nabi yang terakhir ini ternyata bukan kekurangan, tapi kesempurnaan yang istimewa yang beliau miliki dari nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ayo Bu, kalau ibu saya tanya, pernah dengar nggak berapa jumlah nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Berapa, Bu? Berapa? Ibu-ibu ini ditanyain nabi saja susah. Ditanya siapa pacarnya Lesti, Bu? Nyambar semua. Jumlah nabi saja bingung. Pak, kalau Bapak pernah dengar berapakah jumlah nabi dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Berapa, Pak? Berapa? Masya Allah. Iya. Jadi Abu Zar itu pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, kalau saya boleh tahu berapakah jumlah nabi dari mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Tuhan? Maka Rasulullah menjawab, jumlah nabi itu tidak kurang dari 124.000. Angka itu tidak sedikit, Pak. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Rasulullah, jumlah nabinya 124. Tidak kurang, kata Rasulullah. Termasuk tidak yang sering kita sebut dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Ibu bapak kalau mencari Nabi Khidir di dalam, tidak ada. Yang ada beliau adalah Abul Abbas Balia bin Malkan. Jadi Khidir itu bukan nama asli, itu gelar. Kenapa dikasih nama Khidir? Khidir itu artinya hijau. Hijau. Kenapa Nabi Khidir digelari hijau? Karena setiap beliau duduk di rumput yang kering berubah menjadi hijau. Ketika lewat di batang kayu yang mati pun tumbuh hijau. Nah, saat itulah beliau dipanggil Khidir. Khidir. Khidir artinya hijau. 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 Nama aslinya adalah Abul Abbas Balia bin Malkan. Itu dari 124 nabi yang ada di dunia ini. Ada salah satunya lagi yang bernama Nabi Kursani.
Nah, Nabi Kursani itu nabi yang menjaga masalah besi. Ada orang dari Sulawesi di sini? Ada dari Sulawesi? Ada. Nah, ya dari Sulawesi itu ada amalan yang mengambil kepada Nabi Kursani untuk membuka besi di dalam tubuhnya. Nah, yaitu kalau dibuka tahan timpas, tahan tembak. Itu orang Sulawesi yang punya mantranya. Dulu saya punya guru dari Sulawesi, Pak. Betul. Bahasanya bahasa Sulawesi. Jadi Nabi Kursani palapis ini batang kalungkung, Nabi Adam rih tubuhku, Nabi Muhammad rih bulungku, Allah Ta'ala rih nyawaku. Itu orang Sulawesi pakai itu untuk mengeluarkan besi di dalam tubuhnya, yaitu yang ditembak nggak mungkin. Orang ada ilmu sahadat besi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah itu besi hidup, besi mati. Orang Sumatera punya ilmu sahadat besi. Orang Jawa lembu sekilan. Kan masing-masing daerah beda-beda. Beda-beda. Itu Nabi. Jadi kalau kita kembalikan Nabi tadi berjumlah tidak kurang 124.000. Tapi kalau Rasul pangkatnya lebih tinggi daripada Nabi. Lebih grade eselonnya, pangkatnya. Rasul itu lebih tinggi dibandingkan dari Nabi. Kenapa? Karena kalau Nabi dan hanya untuk dirinya sendiri, tapi Rasul dapat wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Makanya jumlah Rasul sekitar 313. Ini hampir bersamaan dengan jumlah pasukan yang ikut perang Badar. Berapa sudah jumlahnya ini? 4.000 ditambah 313 itu Rasulnya. Lalu dari 124.000 ditambah 313 terseleksi yang paling itu 25. Nah kalau kita belajar ilmu tauhid, aqaidul iman kita, nabi yang wajib diketahui itu jumlahnya 25. Itu yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi dari 124.000 ditambah 313 yang tercatat di dalam Al-Quran ngetop hanya 25 nabi dan rasul. Lalu diseleksi lagi dari 124.000 turun menjadi 25, turun lagi sisa 5. Nah, 5 ini yang ngetop lagi Pak, yang disebut dengan ulul azmi, nabi yang paling hebat ujian dan kesabarannya. Cuma 5. Pertama Rasulullah, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Nabiullah Musa, yang keempat adalah Nabiullah Isa, dan yang kelima adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. 5 nabi ini yang paling kuat ujian dan kesabarannya. Gak ada yang nandingi dari 5 ini. Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Lalu dari 2 ini yang dekat dengan Allah sampai menjadi kekasihnya Allah itu 2. Siapa? Rasulullah dengan Nabi Ibrahim. Lalu dari 2 ini siapa yang pangkatnya paling tinggi? Ternyata Rasulullah yang punya pangkat
rahmatan lil alamin. Jadi kita ini bersyukurnya apa? Nabi kita ini mulia bukan karena hanya dapat fasilitas, tapi beliau telah melengser ya, atau menyeleksi dari 124.000 nabi dan 313 rasul. Beliau memiliki pangkat kemuliaan dan gelar tertinggi rahmatan lil alamin. Jadi kita ini syukur ibu bapak, diberi nabi terbaik, ya kan? Diberi pemimpin yang terbaik seperti beliau ini. Nah, masuk lagi lebih ke dalam. Jadi saya coba giring dari sini. Ada seorang penulis buku yang kenamaan. Beliau bukan seorang muslim, beliau tercatat seorang Nasrani. Beliau menulis satu buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam dunia. Itu beliau tulis. Beliau adalah seorang peneliti, beliau Nasrani. Kalau tidak salah beliau berkebangsaan Inggris ya. Beliau bukan muslim, tapi dari hasil penelitian beliau, Rasulullah ditempatkan ranking yang pertama. Dari mana menulis ini ibu bapak? Dari mana? Bukan dari banyak pengikutnya, bukan dari kehebatan kelebihan mukjizatnya, bukan dari kecerdasan dan kepiawaiannya, tapi beliau menyimpulkan dari pengaruh yang ditimbulkan dari tokoh ini. Maka Rasulullah peringkatnya yang nomor 1. Ini yang menjadi pemikiran kita hari ini ibu bapak. 23 tahun Rasulullah itu hanya menjadi nabi dan rasul. Bukan cuma keluarga yang beliau rubah, bukan cuma suku, bukan cuma masyarakat, bukan cuma bangsa Arab saja, tapi berapa benua saat itu ikut berubah dengan kenabian dan kerasulan beliau dalam kurun waktu 23 tahun. Bu, itu lama kayak pendek? 23 tahun itu loh, lama kah sebentar? Sebentar bu Pak, 23 tahun itu sebentar. Ayo kalau nggak percaya, nih bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang menikah sudah 30 tahun? Lebih kan? Ada yang menikah sudah 35 tahun? Ada yang menikah sudah hampir 40 tahun. Jadi itu Nabi dan Rasul hanya 23 tahun. Itu singkat dan pendek. Tapi yang kita garis bawahi, 23 tahun bisa merubah keluarga, masyarakat, suku, bangsa, dan dunia yang ada di sekitarnya. 23 tahun bisa merubah. Loh, kita, maaf ya, kita ada yang menikah sudah 30 tahun, merubah satu istri saja sampai sekarang belum bisa. Bu, ada yang 25 tahun menikah, mengajak bapaknya sembahyang saja rutin, sampai hari ini belum bisa. 25 tahun menikah, ngajak orang Sabtu saja belum berhasil. 30 tahun kita ini punya anak Pak, menjadikan anak kita ahli membaca Al-Quran saja. 30 tahun anak kita menyimpang, bahkan tersesat ke jalan yang tidak baik. 30 tahun bimbing anak 2 saja nggak sanggup kita. Apa kalau kita ini dijadikan seperti Rasulullah? 3 tahun bisa merubah
suku, bangsa, dan negara-negara yang ada. Nah, ini yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah itu bisa merubah bukan cuma keluarganya, bukan cuma masyarakatnya, bukan cuma bangsanya, tapi bangsa-bangsa yang lainnya ikut berubah? Karena pakai senjata rahmatan lil, nah, itu senjatanya Bapak Ibu, rahmatan lil alamin. Sekarang saya tanya sampean ibu bapak, ya, pernahkah dengar cerita penceramah menyampaikan ketika Rasul berdakwah dilempari batu lalu beliau sakit hati? Pernah? Tidak. Apakah pernah ketika Rasulullah berdakwah dari mukanya lalu beliau membalas dendam? Tidak. Apakah pernah Rasulullah berdakwah dilempari kotoran lalu beliau pun kecewa, sakit hati dan marah dengan umatnya? Tidak. Ini kata beliau rahmatan lil alamin. Allah Pak, nyata-nyata yang melempari batu itu orang kafir, yang melempari kotoran itu orang kafir, yang meludahi muka beliau orang kafir. Beliau nggak sakit hati, nggak dendam, nggak kecewa. Ini sekarang kita, Bapak Ibu, Bu, tidak pernah dilempari batu oleh suami, tidak pernah dilempari kotoran oleh suami, tidak pernah diludahi muka ibu oleh suami. Kenapa ibu harus sakit hati dan dendam dengan suami? Makanya kita merubahnya, Pak, bawai sembahyang itu 20 tahun sampai hari ini belum bisa. Kenapa? Karena kita ini gak punya rahmatan lil alamin di situ. Kadang-kadang memandang istri seperti tidak ada rahmat dan kasih sayang, yang muncul adalah kebencian, jengkel dan tidak sayang. Memandang suami yang muncul saat bahkan emosi dan marah. Ini ada mic lagi. Maaf. Jadi ini kita. Jadi kadang kita ini memandang orang-orang yang dekat dengan kita saja sudah hilang rahmatan lil alaminnya, Bu. Hilang. Ini yang perlu kita buka pada hari ini. Kenapa kita ini dengan tetangga, bertetangga sekian puluh tahun, bermasyarakat sekian puluh tahun, tapi masyarakat kita sulit untuk berubah? Karena rahmatan lil alamin itu sudah mulai samar dan hilang. Maka jangan kaget ibu bapak ketika Rasulullah itu dilempari batu, diludahi, dilempari kotoran. Malaikat Jibril saja sampai tidak sanggup melihat Rasulullah dihina begini. Datang, wahai Muhammad, engkau jangan diam. Engkau dilempari batu, engkau diludahi, engkau dilempari kotoran. Kalau engkau mau gunung Uhud kutimpakan kepada mereka, tinggal bilang biar aku timpakan, kata malaikat Jibril. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan wahai Jibril, kasihan mereka belum tahu. Masih adakah ibu kita memiliki suami ketika ibu salah dia bisa sabar seperti itu? Pak, masih adakah suami sekarang seperti itu ketika istri kita salah kita masih sabar seperti ini? Masih adakah orang tua zaman sekarang ketika anak kita ini salah dan keliru kita ini masih sabar seperti ini? Sudah hilang Bapak Ibu, hilang. Apa Ustaz?
Istri kita ini keras bener, istri kita ini ngalih bener. Ulun tuh nah mulai menikah 30 tahun, merubah maaf cara bicaranya saja belum berhasil, malah semakin kuat lagi sekarang. 30 tahun. Pak, Bapak mau saya kasih amalan supaya istrinya menjadi pendiam dan nurut? Mau? Ibu juga mau saya kasih amalan supaya suaminya jadi baik dan penurut? Mau? Baik. Ini amalan ini orang Bahari memakai, Ibu Bapak. Orang Bahari. Caranya kayak apa? Dia ambil air di gelas. Ambil air di gelas. Terserah. Air putih boleh, air teh boleh, air kopi boleh. Ya. Setelah itu pian buka tutupnya, pian lihat ada nggak bayangan kita di air itu. Biasanya kalau kita mau minum bisa kalau melihat bayangan kita di air. Ada kalau Pak? Kalau nggak ada berarti mau mati kita. Iya kan? Kalau nggak ada mau mati Pak. Kan orang yang mau mati itu ketika dia berkaca tidak ada bayangannya di cermin. Ketika dia melihat air tidak bisa melihat wajahnya di air. Biasanya alamatnya sudah dekat. Lalu orang kita biasanya main gesek tangan Pak. Kalau habis ngomong yang ngelantur itu kata istrinya, coba Bang digosok tangannya, kalau ada suaranya. Oh belum mati lagi berarti. Kalau nggak ada suaranya berarti sudah dekat. Saya kembalikan. Pian ambil air, lihat air itu di gelas, ada nggak wajah bayangan kita di air? Belum ketemu Ustaz, pian keluar pakai bantuan cahaya matahari. Yang penting bisa melihat wajah kita. Begitu bisa melihat, baru dibaca amaliyahnya. Apa amaliyahnya? Yang pertama, bacakan surah Al-Ikhlas 1 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali. Bacakan Al-Falaq sekali. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Bacakan An-Nas sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Setelah itu bacakan lagi Alam nashrah laka sadrak. Hafal? Alam nashrah. Alam nashrah ini banyak manfaatnya Pak. Kalau orang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, biasanya ada orang yang kena angin menusuk di dada, itu mereka sebut angin menyamak. Kalau orang Jawa, angin duduk. Itu kalau kena di jantung bisa menghentikan detak jantung, kalau kena di dada tembus ke belikat. Ingin pian mencabut anginnya, saya kasih amaliyahnya yang dipakai surah Alam Nashrah. Kalau mau, Ustaz, untuk apa kita belajar seperti ini? Dulu saya ketika diajari guru saya juga mikir, guru ngapain saya diajari cabut angin? Jadi ilmu itu saya dapat hampir 20 tahun yang lalu Pak. Tidak pernah kita memakainya. Begitu saya membawa rombongan jamaah umroh, ada 3 jamaah saya kena angin duduk di sana.
Jadi saya panggil, mana bapak ini? Dia kena angin menyamak Ustaz, gak bisa berjalan, dadanya sakit tembus ke belikat. Saya panggil, Bu, ibu memang sakit. Iya Pak Ustaz, penyakit kambuhan di tanah air seperti ini. Di mana Pak Ustaz? Di Mekah ini ada orang yang bisa menyamak. Ulun bingung Pak, di mana ada di Mekah orang bisa menyamak? Ulun telepon kawan-kawan, adakah orang yang menyamak? Orang Mekah nggak ngerti apa itu menyamak. Jadi akhirnya saat itulah langsung terlintas, ya Allah, sudah saatnya ilmu yang 20 tahun dipelajari harus dipakai dan digunakan. Sini Pak, saya panggil, saya dudukkan di depan saya. Yakin ya, saya cabut anginnya, yakin Pak Ustaz. Baik, saya nggak pernah, tapi karena terpaksa harus dipakai. Ibu bapak, ketika sakit itu di dada sebelah kanan atau kiri, sampean lingkari dengan lam alif atau disebut lam jalalah. Jadi misalkan sakit di sini ya, itu dilingkari dengan lam jalalah seperti ini, lam alif. Supaya apa? Supaya dia tidak menyebar, tidak pecah, supaya dia ngumpul jadi satu. Jadi langsung di mana rasa sakitnya? Di sini Ustaz. Baik, saya kunci dengan lam alif lam jalalah. Sudah? Setelah itu bacakan surah Alam Nasroh sambil dipegang yang sakit. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi begitu go langsung tarik. Bisa. Jadi siapa yang kepingin punya ilmu mencabut angin, menyamak angin duduk, jangan keliru ya. Ayat terakhirnya, faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tarik, buang. Itu kalau sampean yakin, sekali saja suruh gerakan badan. Masih sakit Pak Ibu? Alhamdulillah, nggak ada lagi Ustaz. Biasanya paling lama 3 kali cukup. Bisa? Bisa ya? Boleh. Besok boleh bikin iklan nama, terima cabut angin. Nggak apa-apa Pak. Ya. Siapa tahu biar terpaksa lagi di perjalanan di mana, yang penting ilmunya dulu dapat. Masalah diamalkan 15 tahun yang akan datang silakan. Ilmunya dulu tahu. Ini alam nasyar, ya. Jadi kadang-kadang jamaah itu aneh-aneh. Ulun kemarin ceramah juga begitu. Pak Ustaz, ajari masyarakat kami ini banyak maling Ustaz. Terus kayak apa supaya maling itu masuk tapi nya nggak bisa keluar? Orang tuh macam-macam yang diminta. Loh, kalau mau seperti itu, kan kita menggunakan ayat-ayat Allah saja Bapak Ibu. Mohon sama Allah. Ya. Jadi rupanya di kampung itu sering kehilangan, hampir beruntun sehari, halat 2 hari, halat 2 hari. Kayak apa? Baik, ini terpaksa saya bilang itu. Jadi nanti pulang dari pengajian, dinding rumahnya itu dipegang. Dinding rumah ini Bapak Ibu dipegang. Begitu megang dinding rumah, lalu mohon kepada Allah, ya Allah, hamba memohon ridho-Mu. Siapa yang masuk ke rumahku ini dan punya niat yang tidak baik, maka pertemukan dia dengan gelombang lautan tsunami yang luar biasa besar yang tidak ada ujung dan tepinya. Tidak? Bacakan syahadat 1 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacakan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bacakan ayat kursi 1 kali. Bacakan ayat yang ke-9 surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan
fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Satu kali ditutup bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Lepas. Aja. Boleh cek Pak, siapapun yang niat nanti masuk, dia akan berenang di atas keramik rumah pianto biar sampai sore kayak gitu. Ya. Nih, yang punya gudang, yang punya kebun, yang punya apa, pian kalau menjaga secara fisik capek Pak. Pakai amalia saja. Ulul ini punya kebun jeruk ini 2 hari sekali hilang, Ustaz, kelengkeng habis. Pakai amalia. Punya kolam lele habis, pancing orang terus, keramba yang dihabisi orang. Pakai amalia. Jadi mintanya tadi boleh. Ulum tadi ngasih contoh, minta dipertemukan gelombang lautan tsunami yang tidak bertepian. Misalkan dia kepingin siapapun yang masuk ke rumahku ya Allah, jadikan dia bertemu dengan hutan rimba belantara yang tidak ada ujungnya. Jadi dia nanti jalan Pak, mutar terus, kada bisa kemana-mana, mutar terus. Terserah dia mau minta apa. Belum kasih contoh kan? Ini tangan. Punya sepeda motor yang sering parkir ditinggal, mau mancing, mau unjul, mau ke pasar segala macam, itu dari rumah Pak, diamaliakan. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon ridho-Mu. Siapapun yang berniat untuk mengangkat dan mengambil motor ini untuk dimiliki atau dipergunakan yang tidak baik, maka dia akan merasakan mengangkat beratnya gunung apa di situ. Ya, kalau buat mengangkat gunung silakan. Ini nanti nggak kawat, mendorong tuh nggak akan sanggup Bapak Ibu. Tadi sudah pegang. Dia mau niat yang apa? Laut atau hutan? Laut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon ridho-Mu. Siapapun yang masuk ke rumahku, ya kan, dan berniat tidak baik atau mau berbuat kejahatan, maka jadikan orang itu akan bertemu dengan gelombang lautan tsunami yang tidak ada tepinya. Maksudnya tidak ada habisnya. Kalau ada tepinya dia berenang sampai selesai. Ini nggak ada, terus sampai 2 hari gini terus, nggak ada tepinya. Nggak ada tepinya. Sudah, bacakan syahadat 1 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacakan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bacakan lagi ayat kursi 1 kali. Kemudian bacakan lagi ayat 9 dari surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ditutup bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Selesai. Ingat, waktu membaca, biar kalau minta lautan sambil membaca, jangan putus membayangkan lautan. Kalau minta dijadikan hutan rimba belantara yang tidak ada jalan keluarnya, biar sambil membaca, membayangkan hutan itu memenuhi seisi rumah kita. Jadi sampai bismillahirrahmanirrahim tutup terus bayangannya ke hutan, setelah itu dilepas. Ayo jangan. Ini yang dipakai orang-orang dahulu. Saya kembalikan, biar fokus lagi Bapak ya. Saya kembalikan. Siapa yang kepingin maaf bisa merubah istrinya, bisa merubah suaminya. Bukan wajahnya loh Pak yang dirubah. Nanti Bapak, aku kepingin wajah istriku seperti Syahrini. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Bukan wajahnya, sifatnya, perbuatannya,
bisa dirubah. Yang tadinya pemamaian menjadi pendiam, yang tadinya penyarikan menjadi penyabar, yang tadi penyemburuan menjadi kasih sayang, yang tadinya keras temperamen menjadi penyabar. Nah, itu bisa dirubah. Bisa dirubah. Tahu biar tadi mengambil baju, air putih kah, teh kah, kopi kah, biar lihat ada nggak wajah biar di gelas itu. Begitu ada, bacakan Al-Ikhlas 1 kali sambil memandang wajah kita tuh. Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Surah Alam Nashrah 1 kali, ya kan? Setelah itu ditambah sholawat kepada Rasulullah 1 kali. Setelah itu pian niatkan. Kayak apa niatnya? Ya Allah, aku masuk ke dalam air ini. Aku masuk ke dalam air ini. Sudah? Baca kunci pamungkasnya sambil membaca, ya Allah, aku masuk ke dalam air ini seia, sekata, sewujud, senyawa, serahasia. Minum makan aja. Bisa lah Ustaz, kenapa nggak bisa? Biar sudah ada di banyu, ketika diminum sidin di dalam tubuhnya ada pian seia sekata. Di ayo sembahyang tinggi seia sekata, tidak akan dia bisa menolak. Itu yang dipakai orang Bahari, Pak. Ayo Bu, yang suaminya Masya Allah kerasnya minta ampun, yang mau menang sendiri, yang temperamen dikit-dikit mau ringan tangan. Sudah Bu, gak usah pian cari banyu sampai ke Samudra, ke Sampit, ke Pangkalan Bun, ke Tenggarong. Untuk apa pian mengaji 5 tahun di Masjid Al-Ghufran ini kalau mengatasi 1 orang saja gak sanggup? Dapat apa 5 tahun mengaji di masjid ini? Sudah waktunya diamaliakan sendiri. Amaliakan Pak, ya, amaliakan. Bisa ya? Nanti kalau saya keluar jangan nanya lagi di luar Pak ya. Saya pernah ceramah seperti ini, orang acuh-acuh, tak acuh, seperti gak tertarik Pak. Besoknya 15 orang ke rumah, Ustaz minta tolong dituliskan. Makanya saya bilang, saya ijazah di sini selesai, di rumah gak saya layani. Jadi sudah saya lepas di sini, selesai nanti saya pulang. Makanya ingat-ingat ya, ini loh. Masa kita berumah tangga 25 tahun merubah watak istri yang kerasnya minta ampun saja tidak bisa, mengajak istri beribadah saja 25 tahun sampai hari ini belum berhasil Pak, belum berhasil. Ini kan menjadi keprihatinan kita ini. Maka tadi belum sampaikan, ini solusi yang ditawarkan oleh orang-orang tua kita dahulu, yang dipakai oleh para wali-wali Allah dulu. Amaliannya pendek sedikit, tapi kalau dia merasakan di situ, ini, ya Allah, aku masuk ke dalam banyu ini. Jadi kita ada di dalam air, lalu kita kunci seia sekata, mauku maunya, inginku inginnya, kehendakku kehendaknya, seia sekata, sewujud, senyawa, serahasia. Ayo jangan. Orang Bahari ilmunya seperti itu. Ini kalau untuk suami istri. Lalu kalau untuk anak-anak kita seperti apa Pak Ustaz? Kita ini punya anak 2, alhamdulillah, yang 1 mau sembahyang, tapi yang 1 ini ya Allah, kamu gak diteriaki sampai ribut, belum tentu mau sembahyang. Kita ini kan berat Pak, tanggung jawab sebagai orang tua itu.
Lalu kita buka lagi di dalam rujukan kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang soleh. Ulun ambilkan kitab yang disebut An-Nawadir. Kitabnya bernama An-Nawadir yang menulis Syekh Ahmad Sihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi. Beliau itu orang alim, Pak. Tulisan kitab beliau dikaji seluruh umat Islam di dunia. Beliau ngajarkan, Bu, kepingin gak punya anak soleh? Bu, kepingin gak punya anak soleh? Kepingin. Pak, kepingin gak kita punya anak yang soleh, Pak? Kepingin. Kepingin. Terserah dia mau jadi apa saja, yang penting soleh dulu, Pak. Justru kalau anak kita belum soleh jadi pemimpin, ini membahayakan. Belum soleh sudah jadi pemimpin, membahayakan. Belum soleh jadi pejabat, membahayakan, Pak. Belum soleh jadi pedagang, membahayakan. Timbangannya dicurangi, takarannya dibohongi, menawarkannya penuh kedustaan. Kenapa? Belum soleh jadi pedagang. Jadi kita dikepingin Allah anugerahi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita orang tua beri kemampuan merubah anak kita yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya belum soleh menjadi anak yang soleh. Apa yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Sihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi? Nanti kalau ibu bapak punya referensi, dibuka kitab An-Nawadir. Di situ Sidin mengajarkan kepada kita, barang siapa yang punya anak mulai kecil, Pak. Kecil itu berapa? Mulai dia lahir sampai sebelum akil balik, sebelum umurnya 12 tahun. Sering digendong kan anak kecil itu belum akil balik. Kata Syekh Ahmad Sihabuddin bin Salamah, sering-sering dibacakan surah Al-Imran ayat 83. Ayat 83. Kayak apa bunyi ayatnya? Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslamu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Pendek, cuma 2 baris saja ayat. Al-Imran ayat 83. Kayak apa membacanya? Kata Syekh Ahmad Sihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi, pian baca 7 kali. Dibaca 7 kali, tiupakan telinga kanannya sekali. Baca biasa. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslamu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. 7 kali, tiupkan telinga kanan sekali. Baca lagi 7 kali, tiupkan lagi telinga kiri sekali. Baca lagi 7 kali, tiupkan di ubun-ubunnya sekali. Sudah? Cuma itu saja. Maka kata Syekh Ahmad Sihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi, barang siapa yang punya anak mulai kecil dibacakan seperti itu, lihat kalau besar, kalau tidak jadi orang alim, pasti jadi orang soleh. Sidin, orang alim, orang soleh yang mengijazahkan amalan ini. Kalau pian membacakan anak tuna, ya kan, di telinga kanannya ditiup sekali, telinga kiri sekali, ubun kali. Ujar Syekh Ahmad Sihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi, lihat kalau besar Pak Bu, kalau dia tidak jadi orang alim, pasti jadi orang soleh. Tinggal kita maukah kadakah memakai. Ya kan? Tinggal kita. Nah, yang kepingin merubah anak-anaknya, yang kepingin
Ustaz, apa itu bisa tajrib, bisa dizohirkan, bisa dibuktikan? Demi Allah, pernah ada salah satu anak jamaah kita, ibu bapak, dia terjerat narkotika, obat terlarang. Sementara dia sudah koordinasi dengan BNN, anjuran BNN anaknya harus direhab. Tapi karena di Palangka ini tidak muat, disarankan mau dikirim ke Samarinda. Kalau tidak Pontianak, di Samarinda. Bukan, di Kaltim, ya. Jadi di Kaltimnya, bukan di Samarinda di Balikpapannya maksudnya. Lalu orang tuanya mikir, kasihan Ustaz, anak saya kalau harus maaf direhab sampai ke Balikpapan, ada gak cara yang lain? Bilang, kalau ibu mau mengamalkan yang diajarkan Syekh Ahmad Sihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi, insya Allah bisa. Tapi anak kita sudah ganal, Ustaz, sudah besar, kan gak mungkin mau ditiup telinganya. Betul Pak ya? Kalau anak kita masih SD, anak ulun Pak kelas 2 itu setiap ulun pulang dari masjid pasti datang. Abah katanya langsung nunduk, kalau kita ditiup, sudah hafal itu, kita ditiup kepalanya. Jadi ulun bacakan, afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslamu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Tiupakan di ubun, yang penting itu di ubun-ubunnya Pak, karena anak itu akan berbuat dosa, maksiat dan baik, itu sumbernya dari ubun-ubun ini masuknya. Makanya ditiupkan Al-Imran ayat 83 itu supaya niat rencana jeleknya Allah tutup dengan perbuatan yang baiknya. Sambil meniup itu ditiupkan. Itu yang mengajarkan ulama orang soleh, menyusun kitab banyak dikaji umat Islam sedunia. Syekh Ahmad Sihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi. Lalu orang itu nanya, ini bagaimana Ustaz, anak kita ini dia sudah tergantung dengan obat. Kalau ibu percaya, sekarang bacakan surah Al-Imran, tapi karena dia sudah besar, ibu menggunakan air biasa saja. Ada yang paling paten Ustaz? Ada. Apa itu? Air wudhu. Kalau air wudhu ibu paling paten. Tapi kalau ibu merasa tidak nyaman, cukup air biasa. Tapi kalau mau yang kata orang Jawa cos pelem, itu air wudhu. Tapi kalau mau yang biasa, cukup ambilkan air ini ibu bapak, bacakan kata Syekh Ahmad Sihabuddin bin Salamah 77 kali. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslamu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Satu, baca lagi. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslamu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Dua. Berapa kali tadi Bu? Berapa kali? 70. Jangan kurang, jangan lebih. Kenapa? Jangan kurang, jangan lebih. Ini amalan, bukan wiritan. Memang kenapa Ustaz kalau kita genapi 100 bagaimana? Ayo Pak, yang membawa kunci motor, kunci rumah, coba pian lihat ada nggak geriginya kunci itu? Ada yang kunci motor kita giginya 3, pian tambahin 3 lagi. Masuk gak di motor pian? Masuk gak? Gak masuk. Kunci rumah giginya 3, ujar pian, wah ini kurang bagus, bawa ke tukang kunci. Tambahin bang giginya biar bagus, bikin 7, biar semalaman buka pintu sendiri gak bisa. Jadi amalan ini setel, dia ada kunci dan rumusnya. Makanya kalau 10, 10, 21, 21, 41, 41, 7, 7, 7, 7. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. Rupanya ibu ini betul-betul percaya, ibu bapak. Hampir 3 bulan, jadi setiap hari dia galon yang dibacakan itu. Jadi galon khusus untuk anaknya yang ketergantungan narkoba itu dia bacakan.
77 nanti kalau habis bacakan dia cerita, wallah demi Allah Ustaz, saya habiskan hanya 7 galon, anak saya berubah. Maksudnya sekarang berhenti dan ampuh, istilah orang Banjar, tidak lagi mengkonsumsi obat, tubuhnya sehat normal, bahkan sekarang sudah kuliah semester 6. Ini ilmu Ibu Bapak. Lalu ada lagi ibu-ibu datang ke rumah kita, Pak Ustadz ini anak kita, Pak Ustadz, ya Allah ini sekolah sudah 5 kali dipindah. Ya untungnya di Palangka itu banyak Pak sekolahan itu. Dipindah ke Muhammadiyah nggak lulus, dipindah lagi ke NU nggak lulus, dipindah lagi ke MTS di Jalan Bilo, semua dipindah. Jadi begitu diajak ke rumah saya tanya, Din, kenapa kamu sekolah sampai 5 kali? Nggak ada yang cocok Ustaz. Dia bilang gak ada yang cocok Pak, makanya sampai 5 kali pindah. Gimana gak pindah Pak? Sekali semester itu 30 hari gak masuk. Jadi kata gurunya, Pak ini kalau gak dipindah Bapak gak naik. Jadi satu-satunya jalan dari SMP sampai SMA itu 5 kali pindah sekolah Pak. Pindah naik. Nanti karena Bapak kalau mau pindah naik, pindah naik. Begitu kelas 3 SMA, kalau sekarang bilang kelas berapa? Kelas 3 itu, kelas 10. Kelas 3 SMA itu berarti kelas 12 lah ya, betul. Baik. Bacakan surah Al-Imran ayat 83. 77 kali Ibu suruh minum. Wallah, hanya perlu waktu 40 hari menghabiskan air 40 botol ini Pak. Masya Allah. Kelas 3 itu berprestasinya luar biasa, bahkan dia masuk 3 besar, bahkan sekarang dia kuliah di Malang. Itu yang mengajarkan orang soleh, orang alim, Syekh Ahmad Sihabuddin bin Salamah Al-Quryubi. Lalu kita bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah kita biarkan dia begitu saja? Apakah kita biarkan anak-anak kita begitu saja? Pak, apakah kita tidak ingin keluarga kita orangnya sama-sama baik, ya kan? Sembahyang sama-sama, berakhlak baik sama-sama, dermawan sama-sama, saling mengasihi sama-sama, sabar sama-sama. Maka kalau Rasulullah itu bisa merubah masyarakat saat itu dengan perlu waktu 23 tahun, maka pertanyaan kita, sudah berapa lama kita sampai hari ini masih belum bisa merubah keluarga kita? Ini menjadi renungan kita nanti ketika kita keluar dan pulang dari masjid ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi saya menyatakan Rasulullah itu bisa merubah umat kala itu dengan apa? Dengan rahmatan lil alamin. Artinya apa? Memandang umat ini tidak ada kebencian, walaupun dimusuhi, walaupun dilempari batu, walaupun difitnah, walaupun diludahi, beliau tidak pernah jengkel, dendam dan sakit hati, tapi beliau selalu menggunakan rahmat kepada siapapun, kasih sayang yang ada. Kasih sayang Pak. Lalu caranya bagaimana Pak Ustadz supaya kasih sayang kita itu lahir dan tumbuh? Mulailah kita mencoba mengeluarkan kasih sayang yang ada di dalam diri kita. Ibu bapak, ketika kita ini wudhu, maka kita bisa gunakan wudhu sebagai jalan untuk mengeluarkan rahmatan lil alamin kita. Saya berapa kali mencoba menggunakan istilah ini untuk membangkitkan rahmat lil alamin di dalam diri kita dengan media wudhu. Nah, coba sekarang kita kupas Ibu Bapak.
Di dalam standar ilmu fikih, ini saya membahas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu ketika beliau mengerjakan ibadah, yang namanya niat dengan perbuatan itu mutawalian atau muktarinan, bersamaan, kata orang Banjar beimbai, kata orang Jawa bareng-bareng. Imam Syafi'i. Kenapa ini saya sampaikan? Saya belakangan ini ada tamu yang rata-rata pasti penyakitnya sama. Apa itu Bapak Ibu? Orang Jawa bilang pikun, orang Banjar itu mengelilu. Tahu dia mengelilu? Pikun kan? Pikun itu habis makan dia bilang belum, ya kan? Habis sarapan dia bilang belum. Habis minum kopi setengah jam minta kopi lagi. Pikun, mengelilu. Nah, ada salah satu nenek itu yang antik. Dia setiap berwudu tidak bisa menemukan kata-kata nawaitunya. Jadi kalau wudu Bu, kalau wudu dia itu selalu nawaitu, nawaitu, nawaitu. Sampai 5 menit itu nggak ketemu-ketemu. Nawaitu, nawaitu. Ujung-ujungnya ternyata basah. Jadi dia ngomong, aku ini cu setiap wudhu 5 kali sehari pasti menjemur daster karena basah terus. Saya lihat nenek ini pasti ada yang salah ini. Nek, biar kalau wudhu caranya bagaimana? Aku ini kebiasaan cu kalau wudhu pakai selang yang dari Hitachi itu. Jadi selang itu langsung diarahkan ke muka. Oh, itu salah Nek. Salah. Kalau kita wudhu pakai selang atau air keran, tidak mengikuti standar sunnah namanya. Sunnahnya itu menggunakan telapak tangan. Aku ini kebiasaan Jun. Nenek mau nggak saya rubah kebiasaannya? Mau, yang penting aku tidak nawaitu terus. Baik. Lalu saya ajarkan ibu bapak. Maaf, bapak ibu bisa lihat ya, saya simpan mic saya. Ketika wudhu itu menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kanan ini Ar-Rahman, yang kiri Ar-Rahim. Jadi begitu membasuh tangan, Ar-Rahman, yang kiri Ar-Rahim, mengasihi, menyayangi, mengasihi, menyayangi, mengasihi, menyayangi. Ini untuk mengeluarkan rahmatan lil alamin di dalam diri kita. Lah kebanyakan orang berwudu ini tidak menjiwai dan tidak punya perasaan. Begitu bukakan, ada apa ini? Ketemu apa ini? Mana Ar-Rahman Ar-Rahim yang harusnya kanan mengasihi, yang kiri menyayangi? Ya Allah, ya kan? Tapi begitu banyak orang ketika berwudu tidak mengeluarkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam dirinya. Setelah dia basuh yang kanan menyayangi yang kiri mengasihi yang kanan. Setelah itu dia berkumur, dia basuh hidungnya. Kemudian dia ambil air. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, nawaitu itu jatuh ketika menyimpan air persis di kening. Kenapa? Karena di dalam mazhab Syafi'i, wudu pertama perbuatannya adalah membasuh muka, muktarinan mutawaliyan dengan niat bareng berimbai. Kalau saya kasih contoh, begitu ngambil air, nawaitu. Jadi nawaitunya itu begitu air ini menyentuh di kening. Nawaitu wudu'a bi rafil hadathi wa fardhu. Ini di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi nawaitu itu berbarengan ketika air itu menyentuh kening kita. Ini biar kunci Bapak Ibu. Kalau enggak, nanti di saat tua kita ragu sehingga bingung menemukan nawaitu itu. Nah, tapi kalau ibu bapak pakai keran atau selang, saya kasih contoh. Ini keran Bapak Ibu atau selang. Jadi airnya kan nggak ada jedahnya. Jadi dia bingung. Nawaitu.
Masa dasarnya, ujar anaknya, mak sudah mak, belum lagi, sebentar lagi. Nawaitu, cepat mak, mau kencing sebentar lagi. Nawaitu. Dia tidak menggunakan standar sunnah. Jadi ingat ibu bapak, wudhu itu yang pas, tidak menggunakan selang, langsung airnya kebuka, tidak menggunakan keran, tapi menggunakan kedua telapak tangan. Untuk apa? Supaya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang saya tanya ibu bapak, tahu nggak bahwa kita Allah jadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin ya Pak. Surah At-Tin. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati. Terus waktu ini tadi apa? Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Kita disunahkan menjawab apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunnah menjawab Pak. Itu nak dibaca ketika imam membaca surah At-Tin. Kan Allah itu nantang kita, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah aku, kata Allah, hakim yang seadil-adilnya? Pian bujurakan, bala inggih ya Allah, wa ana ala dzalika minasyahidin. Ulun bersaksi pian hakim yang seadil-adilnya. Ini disunahkan menjawab. Nah cuma kadang-kadang orang kita, wah ini nggak ada lagi yang membaca ini. Ulun kadang umpat berjamaah, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allahu akbar. Oh, sidin kadang membaca sunnahnya, harusnya menyauti apa yang disauti. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini sunnah, disunahkan. Sama ketika kita membaca hal adaka hadithul ghasyiyah. Nah itu kan ada itu, ya kan? Sampai ayat terakhir itu, di mana ayat terakhir inna ilaina iyabahum. Sebelum itu kan ada itu wa ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudikat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul akbar. Kita harus berlindung. Allahumma a'idni min adzabika. Ini orang tua dulu tuh dihafalin nih Pak, ya kan? Fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Maka aku, kata Allah, akan menimpakan azab yang besar kepada mereka yang ingkar. Saat itulah kita berlindung. Allahumma a'idni min adzabika. Ya Allah, aku berlindung dari azabmu itu. Itu sunnah kita membaca. Baru imam inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita menyahut Allah asibni hisaban yasiro. Ini banyak yang hilang pelajaran kita ini, iya kan? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemudian kata Allah thumma inna, kemudian kami, kata Allah, akan betul-betul menghisab mereka, menimbang mereka, menghitung mereka. Maka berdoalah, Allahumma hasibni, ya Allah, timbanglah aku hisaban yasiro, dengan timbangan yang paling nyaman dan mudah. Nah,
Ini orang-orang tua dulu tuh diingatkan Bapak Ibu. Loh kita kan tahunya yang hal ataka itu saja ya. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jawabannya alaihi salam. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang lainnya, Pak. Cuma kita tidak tahu. Ya. Jadi itu ulun bacakan. Jadi kalau pengen jadi makmum, ketemu atau pas ngaji sendiri, alaihissallahu bi ahkamil hakim, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dia berdiam. Dia ucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini disunahkan. Baik, sekarang ulun kembalikan lagi. Ayo Pak Bu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ujar Allah, sungguh manusia itu bentuk yang paling sempurna. Taulah biar Pak, sempurnanya kita dengan makhluk Allah yang lain itu empat. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain lebih sempurna ini empat. Yang pertama, cara kita makan. Cara kita makan. Biar tahu kalau kayak apa kambing kalau makan. Tahu kalau sapi makan. Tahu kalau ayam itu makan. Artinya bukan makanannya yang mendatangi mulutnya, tapi mulutnya yang mendatangi makanan. Coba kalau sapi mau makan, ya kan? Kambing mau makan, ayam mau makan, tapi kalau manusia mau makan, kepalanya tetap tinggi, tapi tangannya yang mengangkat. Cuma ulun kadang-kadang heran ketika di selamatan disuguhi soto atau sop, kita ini mau kepingin jadi kambing. Ya, ada orang itu ulun lihat ketika di acara selamatan, begitu selesai selamatan disuguhi nasi sop. Kenapa kita mau balik lagi ke rendah lagi? Kita ini dibedakan cara makan kita lebih mulia, lebih istimewa, lebih terhormat dari makhluk yang lain. Cuma kadang-kadang kan kita terbentur dengan adat istiadat budaya. Pak Mali, Ustaz, hujan kain bahari nggak boleh mengangkat nasi. Ayo. Jadi biar tidak sadar Pak, begitu makan kayak ini, ternyata kita sedang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah. Cuma batin kita ini gelap, tidak merasa sama sekali. Lalu yang kedua, kita ini diistimewakan oleh Allah. Bagaimana cara kita tidur? Coba biar lihat, seluruh makhluk Allah tidurnya yang paling baik siapa? Siapa? Manusia. Coba lihat burung kalau tidur, kayak apa tidurnya burung? Kayak apa tidurnya ayam? Kayak apa tidurnya ular? Kayak apa tidurnya sapi? Kayak apa tidurnya kambing? Hebatnya tidur manusia Pak. Pakai alas, ada yang pakai kasur, ada yang pakai tilam, ada yang spring bed macam-macam, pakai selimut yang bagus. Lihat sapi Pak, hanya beralaskan tanah dan rumput tidurnya. Tapi maaf, ini tidak membuka hakikat batin kita, bahwasanya ketika kita tidur sedang diistimewakan oleh Allah, tapi biar tidak merasa. Jadi coba biar rasakan tidur. Aku ini sedang dimuliakan Allah, tidak merasa. Kambing tidurnya cuma di tanah, burung di atas pohon, ayam tidurnya nangkring di ranting di tanah, tapi aku bisa tidur seperti ini. Nah ini mulai terbuka hijabnya, kalau terbuka dan sadar. Tapi kebanyakan orang ini nggak sadar sedang dimuliakan oleh Allah itu, nggak sadar. Yang ketiga, cara kita berpakaian. Adakah makhluk Allah yang bisa pakai baju seperti kita? Ada nggak Pak? Ada nggak?
makhluk Allah yang bisa pakai pakaian seperti kita. Nggak ada. Ada monyet Pak, sekali pakai jadi topeng monyet, ditonton orang. Tidak ada satupun makhluk Allah itu yang sempurna diberi pakaian seperti kita. Artinya apa? Sadarkah kalian ketika memakai baju tadi itu, ternyata kita sedang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah. Makhluk yang lainnya di dunia tidak ada yang pakai baju seperti kita. Apalagi yang dipakai baju putih lagi, Masya Allah. Di beliau Pak Kepala Dinas Kominfo kita pakai baju putih, ya. Jadi ulun kisah Pak, sholawat itu kan ada dua macam, ya kan? Ada yang ada suaranya, ada yang ada bunyinya. Sholawat itu ada yang ada hurufnya, ada suaranya, ada yang tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Yang ada bunyinya itu Sallallahu ala Muhammad, itu bunyinya. Atau Ya Nabi Salamu alaika, ada bunyinya. Tapi yang gak ada bunyinya, semua yang kita lakukan mencontoh perbuatan Rasulullah dihukumi sholawat, tapi tidak ada huruf dan tidak ada bunyinya. Contoh, mau pakai baju putih itu apa? Kita niat, ya Allah, aku mau pakai baju putih karena ini yang paling dicintai oleh Rasulullah, mengikut kita. Maka sebelum baju putih pian itu dilepas, pian sudah selalu bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena solawat pian tidak ada suaranya, tapi mengikuti perbuatan Nabi. Ibu-ibu senang pakai baju hitam. Tahu baju hitam kalau Bu? Itu namanya abaya. Kalau bapak-bapak yang gamis seperti saya pakai ini tuk. Orang bilang kita Indonesia gamis, iya kan? Jadi kalau yang saya pakai ini tuk, kata orang Arab, ibu-ibu abaya. Ya. Saya pernah umroh Pak, mengantarkan pengusaha beli gamis itu harganya 2,5 juta. 2,5 juta. Maka beristilah Ahmad, ini gamis lontor apa tidak? Rupanya orang Arab ini pintar berdusta Pak. Haji, aman gimana kata kawan saya? Dijamin tidak lontor. Nah kalau gitu dibayar Pak, itu dirupiahkan sekitar 2,5 juta. Begitu 1-2 bulan ketemu, saya tanya, Pak Ji, gimana gamisnya luntur? Luntur, Ustaz, coba lihat. Berarti bohong ini. Kapan dia umrah Ustaz? Ada bulan depan. Ulun mau ikut lagi. Ulun datangi lagi tokonya itu. Pas. Begitu sampai di Madinah, kita datangi tokonya bareng-bareng. Marah kawan kita, Ahmad, bohong ente. Bukankah ente pernah bilang gamis ini dijamin tidak luntur? Rupanya orang Arab pintar Pak membalik kata-kata ujar orang Arab. Kalau orang Indonesia itu membaca tulisan kan dari kiri ke kanan, ya kan? Kita ini menulis dari kiri ke kanan kalau. Tapi kalau orang Arab membaca Al-Quran itu kan dari kanan ke kiri. Jadi bujur ditulis dari kiri, dijamin tidak luntur. Tapi kalau kami orang Arab, luntur tidak dijamin. Dalam hati pintar benar orang Arab ini. Kalah kita sudah. Dia bicara Pak Haji, udah usah kulit aja, kalah kita sudah. Jadi rupanya ujar sini, kalau membacanya orang Indonesia dijamin tidak luntur, tapi kalau kami luntur tidak dijamin. Bu, Ibu tahu nggak kenapa orang-orang Iran, orang-orang Turki, orang-orang Mesir ketika umroh, ketika haji, baju yang dipakai rata-rata warna hitam? Ibu tahu kenapa? Ittiba'an li Aisyah radhiyallahu anha. Karena Siti Aisyah itu baju yang disenangi warnanya hitam. Nah ini kita kadang belum tahu. Banyak jamaah nanya, Ustaz, kenapa orang Iran, orang Turki, orang Mesir itu pasti rata-rata bajunya hitam? Rupanya ittiba dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ibu yang senang pakai baju hitam, itu niat ittiba'an li Aisyah radhiyallahu anha. Ibu dapat pahala, Bu. Dapat pahala.
mengikuti kesayangan istri Rasulullah. Ya. Jadi kita ini kadang tidak merasa Pak, berpakaian ini sedang dimuliakan oleh Allah, sedang dimuliakan dia. Nah, lalu yang keempat, kita ini dimuliakan dari sisi apa? Cara kita berdiri. Coba lihat pian berdiri itu kan, adalah makhluk Allah yang sempurna berdirinya kayak pian? Adakah? Sapi berdirinya seperti itu, ayam berdirinya seperti itu, ya kan? Kucing berdirinya seperti itu. Tapi lihat cara berdiri kita manusia sempurna sekali. Cuma kadang saking gelapnya batin kita, di saat berdiri kita tidak sadar bahwa saat itu kita sedang dimuliakan oleh Allah. Nah ini yang perlu kita latihan Pak. Di saat berdiri itu merasakan, aku ini sedang dimuliakan oleh Allah. Ketika makan, aku ini sedang dimuliakan oleh Allah. Ketika aku ini sedang dimuliakan oleh Allah. Ketika pakai pakaian, aku ini sedang dimuliakan oleh Allah. Cuma kita ini tertutup sama sekali selama ini. Jadi rahmatan lil alamin kita pakai terutama di saat berwudu. Nah sekarang saya tanya ibu bapak, apakah bisa kita ini menyayangi orang lain kalau menyayangi diri sendiri saja tidak pernah bisa? Jawabannya sulit Pak, sulit. Wudhu menyayangi diri sendiri saja tidak keluar ar-Rahman ar-Rahim. Kayak apa kita ini menjadi rahmat untuk orang lain, menjadi rahmat untuk diri sendiri saja tidak bisa kita ini. Ya, ayo sekarang ucap salam. Mengucap salam, perintah Rasulullah itu ucapkan salam atau tebarkan salam Bapak Ibu. Ayo, saya tanya, perintah Nabi itu ucapkan salam apa tebarkan salam? Yang betul apa? Afsus salam itu ucapkan salam atau tebarkan salam? Yang betul? Yang betul? Tebarkan salam, bukan ucapkan salam. Kenapa? Kalau cuma ngucap salam, orang Yahudi pinter. Kalau cuma mengucap salam, orang Nasrani juga pinter, bahkan kadang lebih fasih dari kita. Kalau cuma mengucap salam, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu juga pinter. Jangankan orang burung pinduk juga. Makanya Rasulullah itu nggak pernah nyuruh mengucapkan salam. Kenapa? Kalau cuma mengucapkan salam, sama aja kita dengan burung pinduk Pak. Yang ingin Rasulullah dapat afsus salam, tebarkan salam. Apa itu? Apa bedanya mengucap salam dengan tebar salam? Apa bedanya? Bu, apa bedanya mengucap salam dengan tebar? Bedanya di dalam niat dan ruhnya. Niat dan ruhnya. Saya kasih contoh. Ketika saya mau ceramah tadi, saya diam Bapak Ibu. Saya buka, begitu saya diam, saya memasang niat di dalam hati. Ya Allah, siapapun yang hadir di dalam acara maulidan ini, semuanya Engkau berikan keselamatan, rahmat dan keberkahan. Baru saya ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka level saya bukan pengucap, tapi penebar salam. Kenapa? Salam saya ada ruh dan nyawanya. Itu yang membedakan ucap salam dengan menebar salam. Ibu bapak nanti waktu mau ke rumah masing-masing, begitu ngetuk pintu, Assalamualaikum, pertanyaannya ada ruh, ada niat tidak? Kita mendoakan sisi rumah. Kalau tidak, berarti bapak ibu hanya mengucap salam. Tapi kalau mau mengucap salam itu ingat, mudah-mudahan seisi rumahku selalu diberikan keselamatan. Assalamualaikum
Assalamualaikum, maka status kita sudah naik penebar salam. Ini saya buka Bapak Ibu ya, saya buka. Kalau nanti misalkan ada tuan guru, orang alim atau habaib ceramah, tolong yang pian jaga itu cuma salamnya tok itu saja. Itu kuncinya sudah. Salamnya saja. Habis pian jawab salam tidur pula nggak apa-apa sudah. Istilahnya dapat pian sudah. Ini saya buka. Ternyata ketika orang alim para habaib ketika beliau mengucap salam, beliau sedang melepaskan ridho yang di dalam dirinya, rahmat dan barokah di dalam dirinya itu dilepas. Maka saat itulah kesempatan dia. Makanya kalau ada tuan guru, ulama, kiai, habaib itu salam, Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat Allah yang di dalam dirinya dilepas, keselamatan beliau lepas, keberkahan beliau lepas. Maka tolong itu sambut dengan niat, ya Allah, ulun siap mendapatkan rahmat, ridho dan barokah dari sidin. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dapat pian sudah. Dapat pian sudah. Walaupun habis itu pian guring kabuling, pian sudah dapat. Kenapa? Pian sudah mendapatkan rahmat sidin, barokah sidin, ridho sidin sudah pian tangkap. Nah, cuma orang nggak tahu di situ. Orang nggak merasa di situ. Iya kan? Dia tidak sadar kalau orang alim itu melepas salam, dia telah melepas ridho yang Allah berikan kepadanya itu dilepas, Pak. Dilepas ridho, maka tangkap dia itu. Ya Allah, ulun siap menerima rahmat, ridho dan barokah dari beliau ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika di pondok, ulun diajarkan kiai saya, nah, kalau kamu berziarah ke kubur wali Allah, ada amalan yang orang banyak tidak tahu. Mengucap apa? Waalaikumsalam. Itu cara mengambil barokah. Jadi begitu dulu habis kita ziarah ke kubur wali Allah itu minta, ya Allah, apa keberkahan yang ada di dalam sidin, ulun siap untuk mengambilnya. Jadi tinggal mewirid, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara menarik rahmat barokah yang ada di situ. Nah, kita yang hilang sekarang itu ruh dan niatnya. Bu, Pak, satu hari ada salah satu orang Arab itu datang kepada Rasulullah. Orang ini datang kepada Nabi sambil menangis bersimpuh di kaki Nabi. Ya Rasulullah, aku ini orang yang rugi dan hancur hidupku. Kenapa, kata Rasulullah? Aku ini pengusaha tapi gagal, usahaku hancur. Uangku dibawa lari orang, hutangku menumpuk di mana-mana, keluargaku hancur, anak-anakku sudah bubar semua. Aku ini orang yang hancur sudah, wahai Rasulullah. Apa yang harus kulakukan? Maka Rasulullah memandang orang ini dan disentuhnya. Maukah kamu kembali usahamu seperti sedia kala, jadi orang sukses, hutangmu lunas, anak-anakmu menjadi orang baik, keluargamu bersatu lagi seperti dulu? Mau, wahai Rasulullah. Baik, amalkanlah setiap mau masuk rumah, ibu bapak, kalau di rumah kita itu ada orang, ucapkan hanya Assalamualaikum. Kalau di rumah kita ada orang, tapi kalau tidak ada orang, ucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Bisa. Ini kan sudah sering kita baca di dalam tasyahud kan. Jadi kalau dia pulang ke rumah, yakin bini pak atau bu, yakin bapak suami ada di rumah, cukup ucapkan Assalamualaikum. Tapi kalau di rumah kita kosong, suami tidak ada, pak istri tidak ada, anak tidak ada, ucapkan kata Rasulullah
assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Setelah itu apalagi yang harus saya amalkan Rasulullah? Baca sholawat kepada sallallahu ala Muhammad satu kali. Habis itu apalagi yang aku baca wahai Rasulullah? Baca Qul huwallahu ahad satu kali, dan setelah itu nginjaklah pintu rumahmu dengan kaki kanan. Sudah. Kalau kamu ingin usahamu lancar, bisnismu naik, hutangmu lunas, rezekimu tidak pernah habis seperti air lautan, amalkan. Betul Pak Bu, tidak sampai 3 bulan itu diamalkan oleh orang Arab ini. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku menjadi orang yang sukses saat ini. Usahaku lancar, bahkan lebih besar dari yang kemarin. Semua hutangku lunas, anak-anakku soleh, dan keluargaku bersama lagi seperti dulu. Ini terdapat di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar. Dan saya pernah mengambil ijazah doa ini kepada Syekh Mahfud Sakroni Magelang dan Syekhona Maimun Zubair. Jadi ujar Sidin, siapa yang kepingin hutang lunas, rezekinya melimpah, hartanya seperti air laut yang tidak ada putus, amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Ringan aja kalau Pak, iya kan? Ringan. Masuk rumah tuh, nah, kalau ada anak assalamualaikum, habis itu baca apa? Sallallahu ala Muhammad. Habis itu baca apa? Qul huwallahu ahad sampai selesai. Buka pintu, injakkan dengan kaki kanan. Itu di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar. Bahkan Syekh Mahfud Sakroni Magelang, Syekhona Maimun Zubair, ujar Sidin, siapa yang kepingin rezekinya seperti laut yang tidak pernah surut, usahanya terus menjadi dan melimpah ruah hartanya sampai berapa turunan tidak habis, amaliyahkan ini. Amaliyahkan. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini bisa dibawa pulang nanti Bapak Ibu ya. Setiap masuk rumah itu sebentar saja, sebentar saja. Jadikan ini amaliyah kita Bapak Ibu. Tapi niatnya tadi menebarkan salam, keselamatan, ditebarkan. Nah, maka siapa yang sudah memulai dirinya dengan menebarkan keselamatan, keberkahan, insya Allah dia akan menjadi baik, bukan saja untuk pribadinya, di masyarakatnya pun insya Allah dia akan membawa berkah. Nah, jadi kita mulai masuk ke masyarakat kita, hidup jadi berkah Bapak Ibu, jadi berkah. Ya kan? Jadi berkah. Selesai sholat, bangun malam, maafin, banyak sekali amalia-amalia kita yang hilang sekarang ini Bapak Ibu. Makanya ulun punya majelis di Balangkai. Jadi mulai membuka apa sih amalia-amalia yang diajarkan Rasulullah yang mulai hilang. Contoh bangun tidur dulu Bapak Ibu. Bangun tidur. Rasulullah itu kan sudah kasih ijazah di dalam hadis sahih. Hadis ini sahih. Siapa yang terjaga di malam hari, terjaga jam 10 kah, jam 11 kah, jam 1 kah, tiba-tiba dia tidur, tiba-tiba terbangun dia, terbangun ini. Yang bagus duduklah sebentar Bapak Ibu. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Tidak pakai yuhyi wa yumiit, tidak. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali. Setelah itu baca yang paling mudah. Di situ ada alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah wallahu akbar. Yang paling mudah tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya kan? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baru membaca Allahumma gfirli. Ini dia bisa dilihat di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ada hadisnya. Kata Rasulullah, siapa yang bangun malam
memang terjaga membaca kalimat ini, setelah itu dia meminta, permintaannya pasti dikabulkan. Kalau dia ambil wudhu dan sembahyang tahajud, sembahyangnya pasti diterima. Nah, cuma kita ngamalkan nggak ada. Sampai kemarin saya isi pengajian saya, Pak Majelis itu saya suruh bikin, salah satu pengurus bikin tulisan yang gede ya. Jadi kalau dia bangun tuh jam 1 tiba-tiba ingat, oh jam 1 duduk ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli. Kalau kata Rasulullah habis itu pian berdoa, doanya kata Rasulullah pasti dikabulkan. Kalau pian sembahyang malam, sembahyang pian pasti diterima. Kenapa kita nggak memakai jaminan seperti ini? Sudah dijamin diterima, nggak mau memakai kita. Ini kelemahan kita, Ibu Bapak. Ya. Jadi saya kembalikan, mulailah bangkitkan Rahman Rahim dari dalam diri kita. Selanjutnya untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan lebih luas untuk berbangsa dan bernegara kita. Ibu Bapak, insya Allah Kalimantan Tengah, tepatnya nanti pada tanggal, kalau tidak salah 9 Desember, kita akan menentukan calon pemimpin. Bukan 5 tahun ya, 4 tahun informasinya ya. 4 tahun yang akan datang. Karena setelah itu nanti akan diserentakkan di Indonesia, Pak. Jadi informasi yang akan datang ini pemimpinnya hanya 4 tahun, nggak sampai 5 tahun. Tapi datang katanya informasinya, ya. Tapi ingat di tanggal 9 Desember, ya. Ingat, Bapak Ibu yang sudah usia dewasa memiliki kartu tanda penduduk elektronik, maka sesuai peraturan Ibu Bapak punya hak untuk memberikan suaranya, menentukan 4 atau 5 tahun yang akan datang Kalimantan Tengah. Saya berpesan jamaah yang hadir, khusus jamaah Keren Gumba, tidak ada yang golput, tidak ada. Wajib. Kenapa? Karena kita akan menentukan nasib bukan saja diri kita, bukan saja agama kita, bukan masyarakat kita, tapi daerah Kalimantan Tengah akan ditentukan. Satu penentunya adalah suara kita. Ya, tolong ibu-ibu jangan golput. Ya, jangan lalu kita acuh tak acuh. Kenapa? Ini cita-cita kita. Jangan. Jadi kita semua yang hadir pada malam hari ini, terkecuali yang di bawah usia dewasa, untuk yang sudah punya identitas kartu tanda penduduk elektrik, tolong saya ingatkan, jangan golput. Kenapa? Karena golput Bapak Ibu akan bisa menjadi malapetaka dan musibah. Wajib kita hadir, wajib kita datang ke TPS, wajib kita menggunakan hak suara kita. Ini pesan saya yang pertama. Lalu yang kedua, perbedaan pendapat itu wajar. Ibu Bapak, perbedaan pendapat itu wajar. Artinya tolong cukup hanya perbedaan di situ saja. Ya, perbedaan. Kadang suami istri saja beda kok, Ibu Bapak ya. Beda. Saya dulu kenal jamaah saya, dia di Muara Tewi, ya kan? Suaminya rupanya calon legislatif P3, istrinya Hanura. Lalu dia diajaki kawannya, wah Pak ini nih pengkhianat rupanya. Kenapa? Papanya P3 yang dicoblos Hanura rupanya. Rupanya dia nyoblos istrinya, Pak. Kan nggak salah kan itu, ya, hanya beda istrinya dari partai lain, tapi dia tetap, walaupun istri saya ikut partai apa saya, tetap saya coblos dia, katanya. Ya. Ingat Ibu Bapak, suami istri bisa saja berbeda pilihan, orang tua dengan anak bisa saja berbeda pilihan, tapi tolong
kekompakan persatuan kita, ya. Bahkan syarat seandainya besok itu persis tanggal 9 Desember langgar masjid yang ada di Katingan laksanakan sholat hajat, Pak, ya, minta diberi pemimpin yang terbaik, ya, minta diberi pemimpin yang paling ideal, minta diberi pemimpin yang bisa mengangkat harkat, derajat, dan kemajuan kita yang ada di Kalimantan Tengah, ya, sekaligus minta diberikan keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Ibu bapak, kalau kepingin calonnya menang, saya tidak perlu harus membuka. Kalau kepingin calonnya menang, ajak di langgarnya sholat hajat, ya, ajak di masjidnya kita sholat hajat. Pertama intinya apa? Pemilihan berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan lebih daripada itu Allah hadirkan pemimpin terbaik sesuai dengan keinginan kita, ya. Kita nggak bisa, Pak, hanya teriak-teriak minta pemimpin tapi berdoa tidak, ya, sholat hajat tidak. Maka betapa indahnya mungkin, maaf, di Masjid Al-Ghufron nanti pada saatnya ketika besok tanggal 9 Desember mengambil satu momen untuk doa bersama, ya. Mudah-mudahan tertib, lancar, tidak ada keributan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kisruh, yang ada kedamaian dan kesuksesan semuanya. Ini pesan saya, ya, dan ini juga harapan dari pemerintah, khusus pemerintah Kabupaten Katingan. Jadi jangan golput, ya, jangan menyerah, dan terakhir jangan mau dibayar pakai uang, ya. Kalau ibu bapak dibayar pakai uang, sementara yang ibu bapak pilih itu keliru, maka ibu bapak akan ikut bertanggung jawab nanti di akhirat, ya. Maksud saya apa? Ketika datang ke TPS itu betul-betul bismillah, bismillah, lalu serahkan, ya Allah, saya bersaksi memilih pemimpin ini dan saya siap bersaksi dunia akhirat. Biar itu nanti dimintai tanggung jawaban, bukan hanya di penghitungan saja, tapi sampai ke akhirat kita akan dituntut nanti. Sekali bersaksi salah, selamanya salah, tapi kalau benar, insya Allah benar. Jadi tolong, Pak, tolong kita nggak usah berharap. Ini masyarakat kita biasanya kan gitu, Pak, dekat pemilu bingung, ada nggak,